Saya lebih rela menjadi seorang anjing yang membela nama Nabi daripada diciptakan menjadi seorang manusia yang diam ketika memandang dunia Imam Ahmad bin Hambal, murid beliau banyak hadirin. Beliau mau masuk masjid berhenti. Ada anak kecil. Beliau persilahkan dulu anak kecil untuk masuk. Ada anak kecil. Beliau persilahkan anak kecil untuk masuk. Murid-muridnya bingung. Wahai imam, kenapa anak kecil lebih dulu masuk? Apa jawaban beliau? Saya tidak bisa mendahului beliau, li'annahu sabiyyu minas syarif. Dia anak kecil dari garis keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hambal, pencetus madhab Hanabilah, murid daripada Imam Asy-Syafi'i, seorang yang alim dalam syariat, yang alim dalam hadis, tidak mau lebih dulu masuk daripada seorang Habib yang masih kecil, tidak mau melangkah mendahului Habib. Begitu pemahaman ulama-ulama terdahulu kita. Yang kita butuhkan ulama saat ini yang semacam itu. Mereka kadang-kadang yang saat ini kita jumpai tafakharuna bitalamidhihim. Ada kalanya ulama zaman sekarang kalau sudah punya murid banyak, oh dadanya sudah terangkat. Kalau sudah muridnya banyak 100, sedikit dadanya naik. Nah, kalau sudah tembus 1000 agak naik sedikit dadanya. Kalau sudah di atas 1000 dongak sekalian kalau jalan. Hakadha, begini sekarang yang kita rasakan. Tapi lihat Syekh Jamal, bagaimana Al-Imam Jamal, beliau punya murid 100.000 di masa beliau. Bukan sekarang. Sebutkan sekarang orang yang punya murid 100.000. Beliau punya 100.000 murid di dalam pendidikan beliau. 100.000 hadirin. Ini bukan organisasi, walau bukan partai dan bukan kalau lembaga. Ini santri. 100.000 santri beliau, dan beliau kadar tingkatan magom santri beliau dengan kadar bagaimana cintanya kepada anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 100.000 santrinya tidak diukur dengan bagaimana banyak sholatnya, bagaimana banyak sujudnya, bagaimana banyak ilmunya, hendak. Beliau ukur santri beliau, yang paling bagus santri beliau adalah yang paling bagus cintanya kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendidik muridnya, kau bagaimana kepada Habib? Kau kepada Habib bagaimana? Kau kepada anak cucu Nabi Muhammad bagaimana? Oh alhamdulillah, saya kalau temu mereka saya jaga hati saya biar gak sodon. Kau punya di sisiku punya magom yang besar wahai muridku. Begitu cara ulama-ulama terdahulu mendidik santri mereka. Dan sekarang yang semacam ini sudah hilang. Alama yasma'una ma qala Syafi'i. Apakah mereka tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i? Dengarkan ucapan Imam Syafi'i. Dengarkan ucapan Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i? Mazhabnya yang kita ikuti, mazhabnya yang kita anut. Kalaulah Syafi'i, kalau bukan karena Imam Syafi'i, kita bingung bagaimana beribadah kepada Allah. Kita akan bingung bagaimana berwudu. Sekarang wudu kita gampang karena Imam Syafi'i, salat kita gampang karena Imam Syafi'i. Ini manusia dipuji oleh gurunya dan oleh muridnya Imam Ahmad bin Hambal, kasyamsi fid dunya, seperti mataharinya dunia dalam agama Islam ini Imam Syafi'i. Beliau berkata apa? Faya ahlul baitir rasulillahi hubbukum fardun minallahi fil qur'ani anzalah kafakum min azimil gadri annakum man lam yusalli alaikum fala salatalah. Wahai anak cucu keturunan Nabi Muhammad, hubbukum, cinta kepada kalian, fardun, wajib hadirin. Cinta kepada anak cucu Nabi Muhammad wajib. Ini Imam Syafi'i berfatwa. Di mana kewajibannya? Fil Qur'ani anzalah. Di dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, cinta anak cucu Nabi wajib. Maknanya kalau meninggalkan cinta dosa. Jangankan benci, meninggalkan cinta. Habib saya nggak cinta, tapi saya juga nggak benci, dosa. Harus cinta perintahnya. Qul la as'alukum alaihil ajran illa mawaddata bil qurba. Ini sandaran dalilnya Imam Syafi'i. Katakan wahai Muhammad, aku tidak meminta ganjaran kepadamu. Aku tidak minta ganjaran kepadamu dari semua apa yang dikorbankan oleh Rasulullah kecuali mencintai keluarganya.
Orang diperintahkan oleh Allah, umat Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk cinta, maka meninggalkan cinta dosa, membenci double. Sudah ninggalin benci lagi, maka double dia punya dosa. Dan minta maaf, orang-orang yang benci anak cucu Nabi Muhammad, hakikatnya mereka membenci Rasulullah. Tidak bakal selamat orang-orang yang membenci anak cucu Nabi Muhammad. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, man sabba ahla baiti fa ana bari' minhum. Barang siapa yang mencaci anak cucu keturunanku, maka aku melepas diri dari mereka. Cari nabi selain Nabi Muhammad, cari rasul selain Rasul Muhammad. Begitu pernyataan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang caci maki anak cucu keturunanku, cari nabi selain Nabi Muhammad. Itu baru caci maki, hadirin. Belum memenjarakannya secara zalim, belum menumpahkan darahnya secara zalim. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, istadda ghadaballahu wa ghadabi liman ahraqa dami wa sabba ala ahli baiti. Bertambah murkanya Allah, bertambah murkanya Allah, dan bertambah murkaku siapa yang menumpahkan darahku, yaitu darah keturunanku, dan menyakiti, mengganggu keturunanku. Nabi Muhammad berkata semacam itu. Utruku haula warji ila haula, utruku haula warji ila haula. Maka tinggalkan lisan yang biasa mencaci anak cucu keturunan Nabi Muhammad, tinggalkan. Wa in kana hafidhal Quran wa in kana qad khatamal kutubul kabir, walaupun pondoknya besar, walaupun ngajarnya kitab-kitab besar, tapi kalau lisannya caci maki anak cucu keturunan Nabi Muhammad, kalau lisannya menyakiti keturunan Nabi Muhammad, tinggalin ulama yang semacam itu, hadirin. Kalian bukan dibawa kepada Allah, fata morgana ajakan mereka itu.